Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada halaqah kali ini materi dari akidah. Kita ambil dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kemarin kita sudah selesai dari menyebutkan 4 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, yang pertama kemarin adalah al-ilmu, yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan juga mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Yaitu terkait dengan al-ilmu. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yaitu al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Ini menyampaikannya kepada orang lain, menyebarluaskan ilmu tersebut. Ya, berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas gangguan yang dihadapi, yang kita dapati ketika kita berupaya untuk berdakwah, ya, ketika kita berupaya untuk berdakwah. Nah, maka itu 4 perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah, yang harus diwujudkan dalam diri kita masing-masing. Kemudian anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di sini halaman 25. Ya, halaman 25. Di sini penulis mengatakan wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya, ya, dalil dari 4 perkara yang kita sebutkan tadi sebelumnya, 4 perkara yang disebutkan oleh penulis sebelumnya. Ya, 4 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dalilnya apa? Maka di sini disebutkan oleh penulis dalilnya, ya, adalah dari Al-Qur'an. Ya, dalilnya dari Al-Qur'an. Jadi apa yang beliau sebutkan sebelumnya itu bukan berasal dari pemikiran beliau sendiri. Ya, bukan berasal dari pemikiran beliau sendiri. Tapi itu semua diambil dari nas, dari dalil yang ada. Nah, di sini beliau bawakan dalilnya dari Al-Qur'an. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr. Ya, dalam surat Al-'Asr. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Ya, wal 'asri, demi masa. Ya, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada pada kerugian. Ya, sesungguhnya seluruh manusia itu berada pada kerugian. Ya, pada hakikatnya seluruh manusia itu berada pada kerugian. Seluruh manusia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah merugi, ya, mengalami kerugian. Illa, kecuali, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Ya, beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan juga saling mewasiati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran, ya, saling berwasiat di atas kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Ya. Maka ini dalil dari 4 perkara yang disebutkan sebelumnya, itu terkandung dalam surat Al-'Asr. Ya, dalam surat Al-'Asr di ayat yang pertama sampai ketiga. Ya.
Ini salah satu surat dalam juz 30 ya, juz amma. Salah satu surat terpendek dalam Al-Qur'an, tapi kandungannya sangatlah mendalam. Ya, kandungannya sangatlah mendalam dan sangat penting terkait dengan bagaimana seseorang ya dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, ternyata 4 perkara yang disebutkan sebelumnya ya, yang itu disebutkan oleh penulis bahwa 4 perkara tadi merupakan perwakilan dari agama Islam seluruhnya. Maka ternyata itu terkandung dalam satu surat, yaitu surat Al-Asr ini. Ya, maka di sini disebutkan oleh pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan di sini ya di poin yang pertama, qauluhu wad dalilu ay ala hadhil maratib al-arba' qauluhu ta'ala wal 'asri. Ya. Maka dalil dari 4 perkara yang disebutkan sebelumnya oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr, di mana aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surah bil 'asri alladhi huwa ad-dahr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini dengan Al-'Asr, yang mana Al-'Asr itu adalah ad-dahru. Ad-dahru itu artinya waktu, masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu ad-dahru atau al-'asru, masa atau waktu, zaman. Apa itu ad-dahru? Wa huwa mahallul hawadits min khairin wa syarr. Yang mana ad-dahru itu merupakan tempat terjadinya segala perkara, baik kebaikan maupun keburukan. Ya, tempat terjadinya segala peristiwa yang ada di alam semesta ini, yaitu masa ataupun waktu. Ya, jadi semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ketika itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ad-dahru, adanya masa, adanya waktu yang itu terus berputar hingga nanti hari kiamat. Ya, hingga nanti tiba hari kiamat. Iya. Jadi sepanjang waktu tersebut, ya di sepanjang waktu tadilah terjadi berbagai macam peristiwa di alam ini, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala faqsamallahu azza wa jalla bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ala annal insana kullal insan fi khusrin. Bahwasannya seluruh manusia itu pada hakikatnya berada pada kerugian. Illa man ittasafa bihadhihi sifat al-arba, kecuali mereka yang memiliki 4 sifat ini. 4 sifat yang disebutkan dalam surat Al-'Asr tadi. Yang pertama adalah al-imanu, memiliki keimanan. Yang kedua wal amalus saleh, amal saleh. Kemudian yang ketiga wat tawasi bil haq, ya saling mewasiati, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Wat tawasi bis sabr, ya wat tawasi bil haq, wat tawasi bis sabr, dan juga saling nasihat menasihati, saling berwasiat dengan kesabaran. Ya. Maka kita lihat di sini ya terkait dengan 4 perkara yang disebutkan dalam surat Al-'Asr di sini, itu terkait dengan 4 perkara yang disebutkan oleh penulis sebelumnya. Ya, perkara yang pertama adalah al-iman, ya al-iman. Di mana al-iman di sini terkait dengan al-ilmu. Ya, terkait dengan al-ilmu, perkara yang pertama, ya al-ilmu. Kenapa ada kaitannya? Karena tentunya keimanan itu tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan adanya ilmu. Ya. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak akan beriman. Contohnya misalnya beriman kepada Allah. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin bisa beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Bagaimana mungkin dia bisa beriman, dia bisa percaya, dia bisa meyakini tentang sesuatu, sedangkan dia belum memiliki ilmu tentang sesuatu tersebut. Ya. Contohnya misalnya nggak mungkin kita akan bisa percaya kepada seseorang, ya, kecuali kita tahu tentang orang tadi. Ya, kecuali kita tahu tentang orang tersebut. Kalau kita tidak kenal orang tadi, tidak mungkin kita akan bisa percaya begitu saja dengan orang tersebut. Ya, itu contoh mudahnya seperti itu. Ya, jadi suatu keimanan itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan adanya ilmu. Jadi kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada para nabi dan para rasul,
kita beriman kepada hari akhir, kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk dari rukun-rukun iman yang ada. Itu semua tidak bisa kita imani dengan sesungguhnya kecuali dengan adanya ilmu. Ya, maka harus ada ilmu yang ini menjadi landasan dari keimanan kita. Ya, maka sifat yang pertama yaitu sifat iman ini dimiliki oleh mereka orang-orang yang berilmu. Ya, maka ini perkara yang pertama, al-ilmu. Itu harus ada pada diri seorang hamba. Yang dengan keilmuan tadi, dengan ilmu tersebut, seorang hamba bisa membangun akidahnya, membangun keimanannya. Kemudian perkara yang kedua adalah wal amalus saleh, amal saleh. Ya, ini terkait dengan perkara yang kedua yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ya, maka ilmu yang telah dia miliki harus dia amalkan sehingga berbuah amalan saleh. Yang amalan saleh inilah yang menjadi buah dari ilmu yang telah kita pelajari. Ya, maka ini terkait dengan poin yang kedua, al-amalus saleh. Jadi selain dia beriman yang dia dasari dengan ilmu, kemudian dia juga beramal saleh. Ya, ilmu yang dia miliki, dia amalkan, dia wujudkan dalam amalan yang nyata. Ya, maka ini sifat yang kedua yang harus dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah wattawasi bil haq. Ya, saling mewasiati, saling nasihat-menasihati dengan kebenaran. Ini terkait dengan poin yang ketiga atau perkara yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Ya, mendakwahkan ilmu. Karena saling mewasiati, saling nasihat-menasihati, berwasiat, mengajak kepada kebenaran, ya, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan tentang kebenaran. Ini merupakan bentuk dakwah. Ini merupakan bentuk dakwah, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya, menyampaikan ilmu kepada orang lain, mengajak orang lain kepada agama Islam, mengajak orang lain kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bentuk dakwah. Ya, saling mewasiati dengan kebenaran, saling nasihat-menasihati, saling menasihati dengan kebenaran. Ini terkait dengan perkara yang ketiga yaitu berdakwah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wattawasi bis sabr. Ya, saling mewasiati, saling menasihati dengan kesabaran. Ya, ini terkait dengan perkara yang keempat yaitu as-sabru 'alal adza fihi. Ya, kita harus bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Ya, dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kita harus bersabar. Maka kita harus saling menasihati dengan kesabaran, saling mengingatkan untuk terus bersabar. Ya, kita harus bersabar, kita sendiri harus berupaya untuk bersabar dalam berdakwah, dan kita pun juga harus menguatkan saudara-saudara kita. Kita ingatkan saudara-saudara kita untuk terus bersabar. Ya. Dan saling mengingatkan, saling menasihati dengan kesabaran. Ya, kesabaran dalam menempuh jalan dakwah. Ya, kesabaran dalam menempuh jalan dakwah yang ini sangatlah kita butuhkan dalam upaya kita menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain itu, bersabar di sini juga kaitannya dengan bagaimana kita bersabar dalam beriman. Ya, bersabar dalam mempertahankan keimanan kita. Ya, kita harus bersabar ketika diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ya. Kita harus bersabar untuk mempertahankan keimanan kita hingga ajal menjemput kita. Begitu pula kita butuh untuk bersabar dalam beramal saleh. Istiqamah di atas ketaatan. Ya, istiqamah di atas amal saleh. Untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh kepada kesabaran. Ya, ini juga butuh kepada kesabaran. Maka sabar di sini dibutuhkan dalam poin yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Ya, dalam kita beriman, yang keimanan kita tadi dibangun di atas ilmu, ya, kita bersabar dalam mempertahankan keimanan kita, dan juga kita bersabar dalam menuntut ilmu, ya, mempelajari ilmu ini, mempelajari ilmu agama, dan juga kita bersabar dalam beramal saleh, dan juga kita bersabar dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya. Maka sekali lagi surat Al-Asr di atas tadi itu merupakan dalil yang jelas dalam Al-Quran yang telah menjelaskan atau menyebutkan 4 perkara pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka penulis di sini sangatlah tepat ketika membawakan ayat ini atau membawakan surat ini untuk menjelaskan tentang 4 perkara
yang disebutkan oleh beliau sebelumnya. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya cukup sekian dulu untuk halaqah kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.